Apakah giliranku sekarang? Apa dialognya tadi? Oh. Beraninya kau, bocah. 100 tahun waktu membuat kalian lupa ketajaman pedang kultif. Jam berapa? Ada apa? Di mana Lin Yu? Sutradara, teleponnya tidak diangkat. Kamu gantikan dia, kamu main sebagai pemeran utama. Aku? Dialog ini aku bacanya begitu keren, sutradara pasti akan memberiku bonus. Aku adalah Sword Ancestor Agung. Namun setelah bertahun-tahun dalam meditasi tertutup, keturunan sekte spiritual Sword begitu lemah. Tapi hari ini aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakiti murid sekteku sedikit pun. Yang Mulia, Sword Ancestor Anda telah kembali dari reinkarnasi. Yang Mulia Sword Ancestor. Aktingmu bagus. Posisi kamera saat kamu muntah darah tadi sangat tepat. Sangat memiliki rasa hancur. Sutradara pasti akan memberimu close up. Apa itu close up? Apakah orang ini benar-benar Sword Ancestor sekte kita? Hei, dari mana anak desa ini? Pakai jubah biksu yang kumal, berani-beraninya menyamar sebagai Sword Ancestor. Kamu pikir sekte spiritual Sword adalah toilet halaman belakang rumahmu? Anak ini kelihatannya sama sekali tidak memiliki energi spiritual. Mungkin dia dari desa Fana. Anak bodoh yang kabur. Bahkan meridian spiritualnya belum terbuka. Pantas disebut Sword Ancestor? Hari ini, aku tidak hanya akan membawa pergi pedang ilahi Taishu dan Saintes, aku juga akan membuat orang yang tidak tahu diri ini hancur berkeping-keping. Serang. Tunggu. Alurnya tidak benar. Ku bilang juga. Adegan penting mencabut pedang bagaimana bisa dihapus seenaknya? Setidaknya kalian harus membiarkanku membuktikan identitasku. Cabut pedang. Benar. Itu dia pedang ilahi Taishu. Sword Ancestor muncul di dunia, tentu saja harus mencabutnya. Anak ini benar-benar menganggap dirinya sebagai Sword Ancestor Agung. Selama ratusan tahun, entah berapa banyak jenius telah mencoba mencabut pedang ilahi Taishu itu, semuanya gagal. Dia berani bermimpi. Baik. Biarkan dia mencabut pedang ini. Jika dia tidak bisa mencabutnya, biarkan dia pergi ke makam Sword Ancestor untuk dikubur bersamanya. Oh. Salah. Bagian properti ngapain? Kencang banget. Gimana aku mau cabut? Guru, aku tidak merasakan sedikit pun ki padanya. Mungkin salah orang. Sidik pedang belum padam. Mungkin reinkarnasi untuk kultivasi ulang. Reinkarnasi? Kukira kau benar-benar pedang leluhur. Ternyata hanya badut. Apa yang buru-buru? Properti ini memang kencang, tapi bukan berarti aku tak bisa cabut. Aku tak punya kesabaran untuk bermain-main denganmu. Sebaiknya kau pamit. Ingat, di kehidupan selanjutnya, jangan ikut campur. Bangkit. Pedang leluhur, selain pedang leluhur sendiri, tak ada yang bisa membangunkannya. Mungkinkah dia benar-benar pedang leluhur? Ya, pedang leluhur. Pedang leluhur Aku pergi. Pedang properti ini dibuat mirip banget kayak asli. Bahkan getar juga. Dan efek partikel ini, sutradaranya benar-benar mau keluar uang. Putra Suci.
Dulu, saat pedang leluhur menekan gua 10.000 iblis, adalah pertanda seperti ini. Jika dia benar-benar pedang leluhur, kita jangan sekali-kali melawan langsung. Tidak mungkin. Dia jelas tidak memiliki fluktuasi tekanan spiritual. Lebih baik waspada daripada menyesal. Kita pulang ke sekte dulu, dan diskusikan lebih lanjut. Sekte pedang spiritual, aku lihat kalian bisa sombong sampai kapan. Saat sekte Hehuan kami, setelah nenek moyang sungai darah keluar. Pasti akan membuat kalian tidak ada yang tersisa. Ayo pergi, baik. Hormat kepada pedang leluhur kembali ke posisi, sekte pedang spiritual abadi, mulai sekarang, kita tidak perlu lagi, diinjak-injak dan dibully. Lampu abadi di aula pedang leluhur, telah menyala 100 tahun untukmu. Mohon pedang leluhur kembali. Kalian sungguh perhatian. Melihat Tuan Putra Suci hampir mencapai tujuannya, tapi di saat kritis, pedang leluhur kembali. Kamu terus menyamar di sebagai mata-mata di sekte pedang spiritual. Awasi pedang leluhur itu. Jika dia benar-benar reinkarnasi pedang leluhur, terserah. Jika dia palsu, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Pura-pura sekalipun, apa gunanya? Dulu murid utama pedang leluhur, telah diubah oleh sekte Hehuan kami, menjadi tungku. Jika kamu benar-benar memiliki sedikit pun ingatan pedang leluhur, bagaimana mungkin tidak sadar, jimat di pinggangku ini. Lencana murid langsung. Orang sebesar pedang leluhur, mana bisa kamu palsukan? Aku melihat di antara rambut Santa ada rumput musim semi. Tapi tadi dikejar oleh sekte Hehuan sampai panik. Ngomong-ngomong, adegan tadi bukankah seharusnya ada aku adegan Princess Carrie? Keberadaan tertinggi yang tercatat dalam buku jelas-jelas adalah Dewi yang dingin seperti es. Kenapa sekarang berbicara dengan nada genit seperti ini kepadaku? Apakah karena penampilanku tadi tidak puas? Jianzu, saya murid sekte Lingjian, mana mungkin mudah berbohong. Ruohan yang mempermalukan sekte. Apa aku salah bicara? Kenapa reaksi gadis ini tidak seperti yang kukira? Jianzu begitu dekat dengan Santa sekte kita. Jangan-jangan punya maksud lain. Aku dengar Jianzu dulu mengutamakan jalan pedang, tidak pernah mendekati wanita. Apa yang kau tahu? Ini yang disebut membangun chemistry acting. Kau pikir semua orang sepertimu? Bahkan tidak bisa menemukan posisi kamera. Lihat sana. Oh, Jianzu, ini. Pose aku sudah lihat lingkungan sekitar arah. Itu paling cocok untuk menyembunyikan kamera. Mereka bahkan tidak bisa mencari kamera. Pantasan hanya bisa jadi figuran. Pose apa itu? Ini pelajaran wajib aktor, kalian perhatikan baik-baik. Ini akan sangat membantu kalian nanti. Untuk figuran sepertimu tidak perlu lagi pula tidak ada adeganmu. Pura-pura sakti. Ada masalah? Tidak berani. Hanya merasa jika Jianzu benar-benar memiliki kemampuan luar biasa, kenapa harus bersikeras pada teknik rendah seperti ini? Apa yang kau tahu, bodoh? oh, Hanya dengan mengandalkan Jianzu, satu gerakan yang diajarkan Ruohan pun berhasil menembus level. Pendekar pedang. Terima kasih atas petunjuk pendekar pedang. Kesempurnaan tahap emas Ruohan? Ada apa ini? Kau mandek di tahap awal emas sudah 3 tahun, kenapa tiba-tiba bisa naik? Tadi saat aku melakukan gerakan ini, tiba-tiba terlintas di pikiranku gambar di dinding aula pendekar pedang, jejak langkah mengejar bintang aliran ki tubuhku dengan sendirinya mengikuti peta bintang itu, hambatan di pusat energiku yang sudah 3 tahun tiba-tiba runtuh. Guru, gerakan ini tampak sembarangan, tapi sebenarnya selaras dengan jalur bintang surga dan setara dengan kanon pedang semesta yang diciptakan pendekar pedang dulu. Begitu rupanya. Pendekar pedang dengan penampilan biasa sebenarnya menyembunyikan makna pedang tertinggi. Gaya berpose ini jelas merupakan metode menarik ki lewat gerakan.
Kurang ajar, kau berani meragukan pendekar pedang? Mustahil pasti karena kakak senior berlatih keras selama 3 tahun sudah waktunya naik pantas hari ini tembus batas. 3 tahun ini aku tidak dapat apa-apa. Jika bukan karena petunjuk pendekar pedang, mana mungkin aku naik? Bukankah dia cuma ngajarin gaya keren? Kok pada nambah-nambah cerita? Lebih parah dari aku, si tokoh utama? Tidak, akulah tokoh utamanya. Sudah kalian rajinlah berlatih. Saat syuting akan lebih natural di kamera. Hampir lupa ada kamera yang terus merekamku. Aku ini aktor profesional, harus jaga gaya seperti dewa jangan sampai kelihatan palsu. Ternyata pendekar pedang sudah tahu soal kebuntuan latihanku, makanya pakai cara yang tampak main-main agar aku lepas rasa malu duniawi, dan hadapi surga dengan hati tak gentar pantas saja beliau pendekar. Masa sih? Figuran aja pada pamer gaya, niru gaya gue lagi. Sengit banget sih. Tuan pendekar pedang, cepat, ke sini. Sekarang ini, pendekar pedang dari Sekte Pedang Spiritual kita kembali. Hari ini, biarlah Tuan pendekar pedang memberi bimbingan kepada semua tentang masalah dalam kultivasi. Menjawab pertanyaan kalian. Ada apa? Naskahnya gak ada adegan kayak gini. Tuan pendekar pedang telah bereinkarnasi ribuan tahun, berpengalaman tak terhitung. Hari ini membantu murid sekte sendiri meningkatkan level kultivasi mereka, seharusnya tidak masalah, kan? Wah, kalian ini orang-orang nakal. Diam-diam nambah-nambah adegan. Mau bikin aku malu? Ya. Aku ini kan aktor yang sudah 10 tahun, jadi figuran. Masa tidak bisa mengimbangi akting kalian? Kan cuma improvisasi. Lihat siapa yang lebih jago akting. Tentu saja tidak masalah. Yang disebut, menara 9 lantai berawal dari timbunan tanah. Perjalanan 1000 li berawal dari langkah kaki, jalan kultivasi menuju surga juga demikian. Alasan kalian tidak bisa menguasai kultivasi adalah karena dasar yang tidak kokoh. Dasar yang tidak kokoh. Aku sudah berkultivasi 100 tahun, terobsesi meningkatkan level, tapi selalu sulit menembus batas. Pasti karena fondasiku goyang. Pedang leluhur benar-benar tajam matanya. Oh, begitu? Pantaskah dalam kultivasiku selalu merasa kurang sedikit? Bolehkah aku bertanya, pedang leluhur, bagaimana cara memperbaiki fondasi? Bocah. Lihat aku akan mempermainkan kalian. Tidak bisa diperbaiki. Kalau begitu, Anda bicara panjang lebar di sini, itu semua omong kosong. Apa pedang leluhur? Menurutku kau hanya pura-pura. Zhang Ming, jangan kurang ajar. Aku hanya bilang tidak bisa diperbaiki. Tapi bukannya tidak ada cara. Kalau begitu, apa caranya? Semua orang tahu. Fondasi tidak kokoh. Bagaikan gedung yang akan runtuh. Meski ada tangan yang bisa menambal langit, sulit untuk mengembalikannya. Caranya hanya satu, yaitu menghancurkan kultivasi sendiri. Mulai dari awal lagi. Menghancurkan kultivasi sendiri. Itu berarti mulai dari nol lagi. Aku sudah berkultivasi 20 tahun. Baru sampai tahap tengah pendirian dasar. Iya, aku juga sudah puluhan tahun. Pedang leluhur. Hal ini benar-benar terlalu berbahaya. Iya, setelah menghancurkan kultivasi, jadi seperti orang biasa, 100 tahun kultivasi ini. Bukankah semuanya menjadi bahan tertawaan? Apakah ada cara yang lebih aman? Sekarang sudah terlambat untuk berubah. Jika benar-benar menghancurkan kultivasi, bagaimana kelanjutan drama ini? Aku lihat bagaimana kalian menyelesaikannya. Mana sutradaranya? Sutradara sekarang pasti muncul dan bilang, kamu benar-benar bukan pendekar pedang. Mana ada kultivator yang sengaja merusak fondasinya sendiri? Menurutku, kamu cuma menganggap kami bodoh, karena kami belum pernah melihat kekuatan sejati dewa. Jadi kamu omong kosong di sini. Kamu mau menipu semua murid sekte pedang spiritual. Mereka semua merusak teknik kultivasi, mengguncang fondasi sekte pedang spiritual. Ketua, orang ini motifnya tidak murni. Dia pasti bukan pendekar pedang sekte kita. Mohon ketua bijaksana, kenapa orang ini suka banget caper? Jangan-jangan dia antagonis? Tuan pendekar pedang, metode ini terlalu berbahaya. Kami bodoh. Bisakah kita pakai cara lain untuk memperbaiki fondasi? Mau aku yang melerai? Nggak ada pintu. Jalan besar itu sederhana.
Merusak teknik kultivasi memang tampak berbahaya. Tapi itu adalah momen penting. Untuk rekonstruksi fondasi Tao. Jika tidak menghancurkan fondasi duniawi, bagaimana bisa mendapatkan tulang dewa yang sempurna? Mau dengar atau tidak? Terserah kalian. Misalnya kalau gagal, mulai sekarang, Sekte Pedang Spiritual, bukankah kita akan jadi bulan-bulanan? Ketua, aku sangat curiga. Dia mata-mata dari Sekte Persatuan, menyamar sebagai pendekar pedang. Tujuannya, menggoyahkan fondasi Sekte Pedang Spiritual. Oh, begitu. Makanya gerakan latihan ini. Kenapa aneh banget? Ternyata cuma asal-asalan. Sekte Persatuan memang licik. Berani menodai pendekar pedang kita. Tak termaafkan. Jangan biarkan dia lolos. Tunggu. Pasti ada kesalahpahaman. Salah paham, Ketua, tidak usah dibela. Namun, konon di aula pendekar pedang, ada cermin jaring spiritual, pusaka aula. Bisa melihat 3 jiwa dan 7 roh kultivator. Apakah dia reinkarnasi pendekar pedang? Lihat saja di cermin. Lihat aja. Yang aku pegang ini. Skenario tokoh utama, novel Xianxia. Masa bisa dikalahkan kalian? Kamu yakin? Cermin ini tidak akan berbohong. Kalau kamu pendekar pedang, pasti akan muncul jejak pedang di cermin. Silakan tes. Kalau aku bukan pendekar pedang, kalian bebas menghukumku. Baik, itu kata-katamu. Gimana hasilnya? Jadi, bener nggak? Apa dia beneran leluhur pedang? Apa yang terjadi? Tidak ada tanda pedang di cermin. Dan Tian tidak punya akar spiritual. Kamu penipu manusia biasa. Penipu. Kembalikan keyakinan kami pada leluhur pedang. Bunuh dia untuk tebus dosa pada Sekte Pedang Spiritual. Murid Sekte Pedang Spiritual, dengarkan perintah. Orang ini mengaku sebagai leluhur pedang. Omong kosong, menyesatkan. Menurut aturan sekte, seharusnya... Dicungkil jantungnya untuk pedang. Bukankah aku tokoh utama? Ini nggak ada di skenario. Jangan kurang ajar. Bagaimana, Li Ruohan? Kamu mau demi seorang penipu, B mengkhianati sekte? Aku percaya leluhur pedang bukan penipu. Jika bukan karena dia, sekte kami sudah lama hancur. Aku rela hancurkan kultivasiku. Mulai latihan dari awal. Untuk buktikan identitas leluhur pedang. Jangan, metode ini berbahaya. Kamu adalah putri suci sekte. Jangan gegabah. Aku sudah putuskan. Meski sedikit tersentuh, tapi arah ceritanya. Apa ada yang salah? Kultivasi tokoh utama wanita sudah hancur. Ini gimana mau lanjut? Di mana sutradara? Ruohan, kamu. Saudari Li, tak kusangka kamu demi seorang palsu, rela hancurkan kultivasimu. Tapi hasilnya, bukan cuma tidak meningkat, malah jadi orang tak berguna. Sudah kubilang dia bohong. Para murid, balas dendam untuk saudari. Jangan. Kalau aku mati syuting, gimana ini difilmkan? Kalian bisa akting gak sih? Ini, jalinan spiritual Ruohan. Sedang merestrukturisasi, ini dalam teknik pedang ilahi, Taishu, tingkat tertinggi dari penempaan ulang pedang patah, belum terlihat 100 tahun. Yuan, tahap jiwa bayi. Jangan kurang ajar pada Jianzu. Ini adalah bagian dari Taishu Shenjian Jue, tanda pedang patah ditempa kembali. Ini adalah tingkatan yang menurut legenda hanya bisa dicapai oleh fisik pedang khusus, baru bisa memahaminya. Tak kusangka setelah Ruohan membuang tekniknya sendiri, dia malah mencapai. Tidak mungkin. Membuang teknik sendiri, hanya akan menjadi orang lemah. Bagaimana mungkin dia? Jianzu menggunakan metode yang melawan langit, untuk membimbing murid. Saya yang tua ini malah ragu-ragu. Mohon hukuman dari Jianzu. Ternyata kami yang buta, telah salah menuduh Jianzu. Bahkan kakak senior berani membuang kultivasinya, apa yang masih kalian takutkan?
Jianzu berkata memulai dari awal, pasti untuk membersihkan kekotoran duniawi. Para figuran ini keren banget, darah yang dimuntahkan ini seperti asli. Ini tidak kalah dengan sutradara tertentu, aktor tua yang dicari-cari, lebih kuat 100 kali lipat. Efek spesial dan adegan besarnya. Saya mengerti. Kalau sebelumnya kita tahu alur ceritanya, akting kita akan menjadi kaku dan hambar. Pantas saja sutradara tidak bilang cut, ternyata ingin kita bebas berimprovisasi. Pemimpin sekte, tenanglah, bukan karena kami tidak cakap, sebenarnya, Jianzu dari Sekte Pedang Spiritual telah kembali. Jianzu. Ya. Mohon pemimpin sekte melihat dengan jelas. Jianzu dari Sekte Pedang Spiritual, 100 tahun lalu memaksa masuk ke reinkarnasi, dibakar oleh api karma dari Huangquan, membakar 3 arwah dan 7 roh. Sekarang bahkan tidak bisa berinkarnasi, bagaimana bisa kembali? Meskipun orang itu terlihat, sama sekali tidak memiliki kultivasi, tetapi dia bisa mencabut pedang Jianzu, Taishu Shenjian. Siapa bilang bahwa itu adalah Taishu Shenjian yang asli? Sudah kuduga mengapa saat itu begitu kebetulan, di saat kritis. Tiba-tiba, Jianzu muncul. Ini maksud pemimpin sekte adalah Hanya sebilah pedang usang, sudah bisa membodohi kalian? Sekelompok bodoh. sialan. Berani menipuku. Pemimpin sekte, tenanglah. Saya akan pergi sekali lagi, kali ini, pasti akan kubiarkan Sekte Pedang Spiritual berlumuran darah. Dan membawa Taishu Shenjian yang asli kembali. Kali ini, jangan buatku kecewa lagi. Ya. Yang Mulia Jianzu, setelah Anda berinkarnasi, akar spiritual Anda belum bangun. Harus mulai dari tubuh fana. Membangun kembali tulang pedang. Nih ada beberapa metode. Kan cuma pura-pura kultivasi? Dulu cuma berpose, bisa dianggap teknik sakti. Kali ini ikuti naskah, pasti tidak masalah. Juga ini disegel oleh sekte metode pemurnian tulang pedang tertinggi. Hanya keturunan Jianzu yang bisa mewarisinya. Setelah dikuasai, semangat pedang bisa membelah lautan awan. Oke. Aku tahu. Taruh sini saja, aku akan melengkapi adegan kultivasinya. Tuan pasti ingat kultivasi, ya? Ayo. Jangan lupa kultivasi. Ayo. Latihan yang benar. Ingat ya. Ayo. Menyebalkan. Tim properti ini, dari mana dapat barang antik begini? Orang yang tidak tahu, benar-benar mengira itu sesuatu teknik hebat. Sutradara pasti ingin yang seperti ini, adegan pendekar pedang di bawah bulan. Pertahankan pose ini setengah jam, nanti ditambahkan efek bintang di pasca produksi, maka sempurnalah. Guru. Kau bilang Jianzu bisa berhasil kultivasi? Waktu semalam terlalu pendek. Kurasa mungkin sulit. Lalu bagaimana dong? Laporan. Ketua, ada masalah. Sekte Hehuan menyerang gerbang gunung kita. Guru. Sekarang Kaisar Pedang sedang. Kaisar Pedang berkultivasi tertutup, tidak boleh diganggu. Kita harus menggantikan Kaisar Pedang. Menahan dan menunda waktu. Ayo. Berhenti. Jangan sakiti murid Sekte Linjian. Sekte Linjian, kalian benar-benar punya rencana bagus ya. Mereka sembarangan,
mencari orang bodoh untuk berpura-pura menjadi kaisar pedang. Dan membuatku putra suci. Mundur ketakutan? Sayangnya, yang palsu tetaplah palsu. Cepat panggil bajingan itu keluar. Keluar dan temui aku. Kaisar pedang sedang berkultivasi tertutup. Aku sarankan kau berhenti. Jika Kaisar pedang keluar, pasti tidak akan memaafkanmu. Sampai sekarang masih berani berpura-pura? Kalau begitu, di depan semua orang, aku akan melatihmu menjadi alat kultivasiku. Kau mencari mati. Bagaimana dia bisa terobos ke tahap Yuan Ying? Apa yang terjadi? Saat terakhir bertemu, dia masih di awal Jintan. 200 tahun yang lalu pedang leluhur dari Sekte Lingjian pernah berkata pedang tak membunuh makhluk lemah. Hari ini aku akan tunjukkan padamu. Di bawah pedang leluhur tak ada yang lemah. Ruohan, setelah reorganisasi jalur spiritual, ternyata bisa memicu resonansi energi pedang. Dahulu pedang leluhur berkata, kultivator pedang tidak perlu bakat alami, hanya hati yang keras seperti besi. Ternyata, benar-benar bisa mengendalikan pedang dengan pikiran. Bakat yang begitu mengerikan, apakah pedang leluhur dari Sekte Lingjian benar-benar kembali? Diam hanya menembus Yuan Ying kecil saja. Mana mungkin bisa bikin onar? Lupa memberitahumu. Aku, Putra Suci, 5 bulan lalu sudah mencapai puncak Yuan Ying. Tidak tahu malu. Kulit sang santa. Memang lebih halus dari wanita biasa, sayang sekali. Tubuh sebaik ini akan menjadi mainan Sekte Hehuan. Berhenti. Bukankah Sekte Lingjian kalian mengaku pedang tidak keluar dari sarung darah, tidak menempel di baju? Ada apa? Pedang leluhur kalian belum diasah. Darah kalian malah sudah berceceran di mana-mana. Hari ini, aku akan menggunakan lautan darah Sekte Lingjian. Membuktikan Sekte Hehuan. Kejayaan abadi. Berani kau, bocah? Pedang leluhur sudah keluar. Sudah lama tidak tidur senyaman ini. Makanya, tidak ada siapa-siapa. Sudah cari kemana-mana tidak ketemu. Ternyata di sini. Diam-diam tambah peran. Kalian. Sutradara ini terlalu berani syuting. Drama sia-sia. Bikin konten sensitif seperti ini. Beneran bisa lolos sensor? Siliwang ya. Peranmu agak kelewatan. Kamu harus jaga batas. Ini drama sia-sia bermuatan positif. Pedang leluhur. Akhirnya kau datang. Ini termasuk nambah peran tidak? Kalau sampai viral, bagaimana menjelaskannya? Tapi akting aktris ini bagus sekali. Sampai aku ikut prihatin. Penipu. Akhirnya berani keluar. Sampai sekarang. Mau pura-pura gila. Omong kosong untuk lolos. Konyol. Baru saja selesai kultivasi. Kalian sudah datang ke gunung cari masalah. Serba cepat begini. Sudahlah. Siapa bilang aku tokoh utama? Lihat awan di langit itu? Nanti. Akan ada. Pendekar pedang raksasa dari langit. Jatuh. Satu tebasan ini. Anggap saja sebagai pertempuran pertamaku setelah keluar. Sepertinya,
Kau malah tertipu dengan ceritamu sendiri. Pendekar pedang raksasa, jatuh dari langit, jangan bilang kau pikir, kau benar-benar pedang leluhur. Putra suci, buang-buang waktu dengan si bodoh ini. Cepat serang, biar kita bisa lapor pada pimpinan. Pedang. Datang. Pedang, datanglah. Sungguh, membuatku kaget sekali. Aku pikir kau bodoh ini. Sungguh punya kemampuan khusus. Tidak ada reaksi. Seharusnya tidak begini. Mungkin setelah aku selesai syuting efek spesialnya ditambahkan di pasca produksi. Aku aktor profesional. Harus punya keyakinan. Meskipun tidak ada efek di lokasi, aku harus tampil seolah ada aura pedang di mana-mana. Tampaknya aura pedang yang membumbung tinggi. Sebelumnya hanya tipuan belaka. Cukup sudah bermain Shengzi. Orang bodoh macam ini tidak perlu kau turun tangan. Aku sendiri yang akan menanganinya. Sudah kubilang, orang bodoh macam ini mana mungkin menjadi Jianzu? Sepertinya semuanya akan berakhir. Kau yang bahkan tidak punya nama pemeran figuran malah muncul di layar. Meskipun tidak ada pedang di tangan tapi di hatiku ada ribuan pedang, pedang datanglah. Shengzi, tolong aku. Ini adalah tekanan aura pedang. Dia benar-benar Jianzu. Tidak mungkin. Dia jelas tidak memiliki akar spiritual. Awalnya kupikir sutradara akan menambahkan efek pasca produksi, tidak menyangka langsung ada di lokasi. Ini terlalu realistis, tim produksi yang hebat, tapi ledakannya agak tiba-tiba. Aku tidak sempat bergerak. Tuan Jianzu baru, beberapa hari berlalu, kau sudah bisa mengendalikan aura pedang yang tajam ini. Benar-benar Tuan Jianzu. Aura pedang seperti ini. Aku bisa mendapatkannya sebanyak yang aku inginkan. Tuan Jianzu, dengan kekuatan fana membangkitkan niat pedang dari langit, Tuan Jianzu bakat yang melawan surga ini. Jianzu tak terkalahkan di dunia. Jianzu tak terkalahkan di dunia. Tuan Jianzu tak terkalahkan di dunia. Kamu benar-benar kakek pedang. Ada apa? Masih saja bodoh. Tidak paham situasi. Ternyata, penjahat memang tidak punya otak. Aduh. Lari. Cepat lari. Murid Sekte Lingjian, dengarkan perintah. Kakek pedang memimpin, jangan biarkan satupun lolos, bunuh mereka. Bunuh? Sepertinya adegan ini akan segera berakhir. Coba lihat adegan apa selanjutnya. Ternyata adegan selanjutnya adegan kultivasi intim dengan pemeran utama wanita. Kakek pedang memang berpikiran terbuka, bahkan saat memberikan jubah pun sangat menjaga jarak. Jangan gugup. Nanti saat adegan berikutnya, aku akan menggunakan teknik tipuan kamera. Pasti tidak akan memanfaatkanmu. Adegan berikutnya, apa itu teknik tipuan? Apa yang kakek pedang katakan? Ruohan tidak mengerti. Ini saja tidak tahu, apa kau seorang aktor baru? Tidak apa-apa. Pokoknya nanti kamu ikuti irama saya. Aku akan membimbingmu. Setelah semuanya selesai, kakek pedang akan membimbingku secara langsung. Bagus sekali. Kenapa berdiri saja? Cepat duduk, duduk. Kakek pedang. Di bawah intimidasi Anda, murid-murid Sekte Hehuan yang menyerang kali ini sudah kehilangan semangat perlawanan. Setelah setengah jam pertempuran sengit, kami sekarang telah penyerang dari Sekte Hehuan semua ditangkap. Sekarang mohon kakek pedang untuk memutuskan. Baik, urus sendiri saja. Baik. Aku sudah tidak sabar untuk membimbing putri suci sekte kita.
Apa benar harus begini? Mau gimana lagi? Penonton suka nontonnya. Tarian klasik ini pasti bikin penonton mabuk keindahan. Adegan kultivasi bersama selanjutnya. Harus bayar untuk pratinjau. Baiklah. Buka baju. Buka baju? Kamu tidak buka baju, bagaimana ceritanya bisa lanjut? Jianzu bilang apa? Cerita? Kenapa aku tidak mengerti? Cepat. Ngapain lama? Sudahlah. Karena Jianzu sudah bilang begitu, pasti ada alasannya. Tubuh ini. Sudut kamera ini. Keren abis. Sutradara pasti puas. Di naskah tertulis, Jianzu dan Santa. Ada konsep keterhubungan jiwa. Nanti saat kultivasi bersama, Kultivasi bersama? iya. Ayo, lihat. Jianzu menggunakan pedang hati untuk menyalurkan energi ke meridian spiritual Santa, membantunya memperkuat dasar Dao. Bagian ini, Li Ruohan, Tuan Jianzu demi kebesaran 100 tahun sekte pedang spiritual, rela menggunakan pedang hati untuk menyalurkan energi padamu. Tapi kau masih berpikiran aneh. Ternyata kultivasi bersama yang disebut dalam kitab artinya begini ya. itu. Sebagai aktor profesional, harus memahami naskah sepenuhnya. Ayo, aku ajari kamu posisinya. Berhenti, mata keranjang. Lepaskan putri suci sekte kami. Siapa? Kau tidak tahu aturan? Guru senior. Ruohan, minggir. Orang ini, sikapnya sembrono. Pasti itu kelompok penjahat dari sekte Hehuan yang mereka kirim. Biarkan aku menusuknya dengan pedang. Kakak senior Ruohan. Lama tidak berjumpa. Tetua Luo. Bukan seperti yang kau lihat. Kau salah paham. Siapa mereka berdua? Kok mereka suka banget nambah-nambahin adegan sih? Yang ini adalah tetua tertinggi yang paling tinggi kultivasinya. Dewi Ziyun. Yang di belakangnya adalah muridnya, bernama Lin Jiayao. Dia memiliki akar roh abadi yang super. Drama ini sudah hampir setengah jalan. Kenapa tiba-tiba muncul dua karakter? Dulu, kalau bukan karena dia yang dengan sepenuh hati membawa adik junior Lin Jiayao berkelana ke segala penjuru, belum tentu guruku yang bodoh itu yang menjadi pemimpin sekte. Guru senior, dia bukan orang jahat. Dia adalah dari sekte Lingjian kita, reinkarnasi dari leluhur pedang. Jangan-jangan, mereka berdua adalah kerabat investor, masuk lewat koneksi. Maka aku harus cari muka sama mereka. Jianzu. Jianzu sudah reinkarnasi selama 100 tahun. Reinkarnasi apaan? Sepertinya, selama aku tidak ada, banyak orang sembarangan yang muncul. Kakak Ruohan. Guru bilang, di luar banyak orang jahat. Jangan sampai kamu tertipu oleh orang jahat. Kamu bicara apa sih? Jangan kira kamu punya backing, lalu seenaknya bicara. Siapa yang nipu? Bukankah kamu bilang kamu Jianzu? Jika kamu benar-benar Jianzu, tentunya kamu pasti bisa menahan tebasan pedangku ini. Tapi jika kamu bukan Jianzu nah, kebetulan. Maka kamu turun ke bawah meminta maaf pada Jianzu itu. Lihat pedang. Perempuan gila ini, kamu langsung menyerang begitu saja. Orang sendiri salah paham. Tua bangka. Aku memberimu wewenang mengelola sekte, apakah ini caramu mengelolanya? Seseorang yang bahkan tidak memiliki akar spiritual kau biarkan dia berpura-pura menjadi Jianzu? Berani menipu bahkan santas sekte kita. Saudari bicaralah baik-baik. Masalahnya tidak seperti yang kamu kira dia benar-benar Jianzu. Tidak bisa palsu. Saudari kamu, kenapa tiba-tiba kembali? Jika aku tidak kembali, mungkin sekte ini akan hancur, kan? Apa maksudmu? Lihat sendiri.
Ini sungguh mau menghancurkan Ling Jianzong kita. He Huanzong ini benar-benar kejam. Kompetisi sekte yang diadakan 100 tahun sekali akan segera dimulai. Surat tantangan dari He Huanzong sudah tiba. Jika Ling Jianzong, kita tidak ikut bertarung, di mana harga diri kita? Sekarang, Ruohan baru saja mencapai tahap Yuan Ying, dan He Huanzong ini pasti sudah direncanakan kompetisi sekte ini. Bagaimana kita bisa melindungi sekte? Aku membawa Jiayao kembali. Jiayao sudah terbangun darah King Luan. Dibandingkan dengan beberapa bodoh yang bahkan tidak punya akar spiritual 100 kali lebih kuat. Jika kamu benar-benar Jianzu, harusnya dalam kompetisi nanti melindungi urat spiritual. Dan bukan pada Santa Sekte kita melakukan tindakan tidak sopan. Ini tidak ada di naskah. Drama sia-sia malah sekasar ini. Tapi kedengarannya seperti ujian kru film kebetulan, biar aku unjuk bakat akting. Berlatih dengan baik ya, berlatih dengan baik. Jangan malas. Tetua Zion. Tenangkan dulu amarahmu. Buah ini baru saya petik. Rasanya renyah. Pas di sela-sela syuting Anda mengganjal perut. Syuting. Kau kira sekte pedang spiritual kita ini grup teater? Mulai hari ini, dalam 3 hari, jika kau tidak bisa membuat makam pedang beresonansi dengan pedang Hantie, maka pergilah kau ke bagian tugas, kasar angkut, kotoran. Kerabat investor ini temperamental sekali. Pasti ingin aku tampil lebih banyak, supaya dapat tambahan adegan. Tidak masalah, bukankah itu cuma menggerakkan pedang tua? Anda tunggu saja hasilnya. Berlatih dengan baik ya, jangan malas, jangan buat tetua marah. Pedang, datang. Pedang, datang. Pedang, datang. Sutradara suka efek spesial, kan? Lihat akting imajinerku. Pedang, datang. Datang. Datang, 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 datang. Kau benar-benar Jianzu? Tentu saja adik junior lihat posisiku tadi, betapa standarnya. Adik junior kalau kamu, jika menurutmu aktingku lumayan, bisakah kau di depan gurumu mengucapkan kata-kata baik? Soal sumber daya nanti, beri aku lebih banyak perhatian. Tapi guruku bilang, saat Jianzu memanggil pedang akan ada naga terbang dan burung phoenix menari fenomena langit dan bumi. Apa maksudnya? Dia sedang meragukan aktingku. Tidak bisa. Susah payah. Di depan investor kesempatan untuk tampil. Aku harus memanfaatkannya. Karena adik junior tidak percaya. Sepertinya sudah waktunya aku menunjukkan kemampuan sebenarnya. Aku, Lin Yu, hanya dengan satu pedang bisa memindahkan gunung, membalikan lautan, memotong sungai, menaklukkan iblis, membelah langit. Pedang datang. Ada apa ini? Ini kekuatan darahku tergerak dengan sendirinya. Adik junior, ternyata benar kerabat investor, rupanya efek spesialku sebagai protagonis, semua ditambahkan ke diri. Oh, begitu sutradara, ini mau memberiku peran pura-pura bodoh, biarkan adik perempuan juniorku menunjukkan potensi. Lalu aku sebagai leluhur pedang membimbing untuk menonjolkan bahwa aku tidak bisa dianggap remeh. Bagus, garis keturunan King Luan, benar-benar terkenal mampu menarik niat pedang dari makam pedang. Namun, resonansi pedang ini masih kurang 3/10 dari kesempurnaan. Pasti kekuatan spiritualmu salah dalam sirkulasi. Apa maksudmu? Apakah dia tadi sengaja melakukannya? Hanya untuk menguji garis keturunan King Luanku aku. Aku salah di mana? Perhatikan baik-baik. Menarik pedang membutuhkan niat. Dan kian tiba. Ikuti aku. Aku, Lin Yu. Aku, Lin Jiayao. Hanya dengan satu pedang. Bisa memindahkan gunung. Membalikan laut, memotong sungai, menaklukkan iblis, membuka langit. Pedang, datang. Efek spesial ini lebih efektif daripada poseku, jauh lebih berguna.
Apakah investor benar-benar memberinya skenario gadis pilihan? Ini yang aku lakukan. Tidak. Bahkan jika kekuatan King Luan sangat kuat, itu hanyalah satu cabang dari garis keturunan tertinggi leluhur pedang. Selain itu, aku baru saja terbangun di tahap awal, yang bisa membuat kekuatan garis keturunanku muncul. Apakah kamu benar-benar leluhur pedang? Asli, tidak ada palsu. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tapi guru aku bisa beresonansi dengan pedang besi dingin. Dan bisa merasakan dengan jelas kekuatan garis keturunanku meningkat. Benar-benar berkat bimbingan leluhur pedang. Ya, adik perempuan, sekarang ini apa kamu masih tidak mau percaya? Bimbingan? Hanya denganmu? Kenapa? Kamu meremehkan siapa? Baiklah, hari ini, jika kamu bisa di depan mataku membimbing muridku yang keras kepala ini hingga berhasil, maka aku akan percaya kamu adalah leluhur pedang. Mohon bimbingan leluhur pedang. Mohon bimbingan leluhur pedang. Itu yang kamu katakan. Tunggu apa lagi? Ayo, segera mulai. Jalan kultivasi ini terletak pada kalian para aktor. Iya, biasanya tekanan kerja terlalu besar, tubuh terlalu kaku. Ayo, aku ajari kamu meditasi untuk rileks. Tarik napas dalam-dalam, bayangkan dirimu seperti sehelai bulu. Ringan dan melayang-layang. Rileks ya rileks. Kalian biasanya terlalu tegang saat kultivasi. Tubuh sangat kaku. Energi spiritual tidak lancar. Harus meregangkan otot. Meregangkan otot. Perhatikan baik-baik. Sebagai latihan fisik aktor profesional harus seimbang antara rileks dan tegang. Paham? Ayo kalian juga coba. Bagus. Harus stabil. Lengan harus rata. Lakukan lunye dan turunkan badan. Ya, ke bawah jalan, jalan, jalan. Ya. Ya. Bagus. Rapatkan jari-jari, jaga keseimbangan. Buka kedua lengan ya. Ikuti saya seperti ini. Jalan, jalan, jalan. Harus stabil ya. Harus stabil. Ayo, ujung jari kaki harus lurus. Dengan begitu, hasil jepretan kamera kaki akan terlihat lebih panjang 10 inci. Tuan Jianzu. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Ini yang disebut bimbingan profesional. Turun ke bawah. Benar, kaki harus lurus. Harus angkuh seperti King Luan, lengan harus diregangkan. Supaya punya wibawa. Kalau penampilanmu bagus lain kali, akan kutambah peranmu. Benar-benar konyol. Pendekar pedang malah berlatih gerakan memalukan seperti ini. Kau kira ini tempat maksiat? Akan kupotong kau. Adik pemarah sekali, bicara baik-baik dong. Betul.
Guru aku sepertinya aku berhasil menembus jin dan... Inikah tubuh suci 9 Phoenix, Guru? Aku juga seperti adik perempuan kecil membangkitkan tubuh Phoenix. Tidak mungkin main yoga aja ada efek spesialnya. Tim efek spesial kru film ini gila. Bagaimana mungkin? Efek spesial ini biayanya membara pelajaran yoga saya kali ini langsung jadi legenda. Hanya trik kecil aku, pedang dewa, tunjuk sedikit sudah lebih baik dari latihan kalian 100 tahun. Tubuh suci 9 Phoenix dan darah naga King terbangun bersamaan. Mungkinkah sekte pedang spiritual kita benar-benar punya harapan dalam turnamen? Ini jelas Dewa Pedang menggunakan ilmu aneh untuk mengangkat murid. Budi sebesar ini sekte pedang spiritual kami tidak akan pernah lupa. Saudari, Dewa Pedang menunjukkan, kekuatan penuh masih saja kamu keras kepala. Tidak mustahil dia pasti bukan Dewa Pedang. Saudari, sampai begini kamu masih ragu? Jika dia bukan Dewa Pedang bisa membuat Jiayao cepat naik level, dan membuat Ruohan terbangun tubuh suci, saudari jangan lagi bingung. Cepat minta maaf pada Dewa Pedang dan memohon maaf. Apa hubungannya dengan si palsu ini? Sama sekali, jelas Jiayao dan aku bepergian banyak bertemu keajaiban dan banyak akumulasi sehingga tercapai secara alami. Sedangkan, Ruohan, mungkin aura King membangkitkan darahnya, baru bisa terbangun. Sudahlah, jangan bicara lagi. Karena para murid semua meningkat, aku akan cari cara sendiri mengatasi krisis sekte ini. Kenapa rasanya terjebak permainan modal? Wanita sebodoh itu bisa jadi aktris? Begitulah keadaannya. 1 bulan lagi, akan diadakan pertandingan besar sekte. Ini menyangkut hidup mati sekte kita. Kita perlu memusatkan sumber daya untuk bersiap menghadapinya. Benar, mulai hari ini, semua sumber daya kultivasi sekte akan diberikan kepada Putri Suci dan Jiayao, agar mereka meningkatkan kultivasi, untuk bertarung mewakili sekte kita. Jangan beri mereka sumber daya, kalau tidak, saat mencaplok sekte Lingjian, akan merepotkan. Ketua sekte, menurutku, semua sumber daya dipusatkan pada Ruohan dan Jiayao tidak tepat. Apa katamu? Jika semua sumber daya dipusatkan pada mereka berdua, bukankah itu menyakiti hati para murid? Apakah kami bukan anggota sekte ini? Ya, kami juga perlu berkultivasi. Jika sumber daya semuanya dipusatkan pada mereka berdua, bagaimana dengan kami? Benar. Jika sekte menghadapi krisis, kami tetap harus melawan musuh. Bukan hanya mereka berdua yang berjuang. Sungguh kurang ajar. Saudari, tenanglah, utamakan kepentingan bersama. Lagi pula, mereka juga murid sekte kita. Aku berpihak pada kebenaran. Lihat saja apa yang bisa kalian lakukan, tanpa sumber daya, kalian sekte Lingjian, bagaimana bisa melawan para jenius dari... Tuan Jianzu, ada usul apa? Kamu bertanya pada orang palsu, apa gunanya? Coba aku lihat. Ling Jianzong mengalami krisis sumber daya. Jianzu membawa 2 gadis utama. Pergi mencari peluang. Ketemu. Sumber daya ini? Terserah. Para murid menginginkannya. Ambil saja. Kamu tahu tidak apa yang kamu katakan? Pada dasarnya, pondasi sekte kita tidak sebaik sekte-sekte tua lainnya. Tanpa sumber daya kultivasi lagi, apa yang bisa kita gunakan untuk mengalahkan mereka? Tenang saja. Saya punya banyak sumber daya. Sebanyak yang kamu mau. Dari sudi aku. Ruohan dan Jiayao serahkan padaku. Aku janji. Aku tidak akan biarkan kultivasi mereka tertinggal. Konyol benar. Perempuan gila ini. Apa yang kamu tahu? Ruohan, nanti kita cari Jiayao. Kakak akan bawa kalian cari peluang besar. Baik. Guru, aku pergi. Saudari, lihat ini. Dia pikir dia bisa membuat misteri? Asal bicara omong kosong, aku akan percaya. Ikut aku, masalah ini, aku harus cari solusi.
Semua bubar. Shengzi, Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ling Jianzong sudah terima surat tantangan. Aku sudah berhasil menyebarkan sumber daya Ling Jianzong. Kehancuran Ling Jianzong sudah pasti. Bagus. Cuma sekarang Dewi Ziun kembali dengan kecerdasannya. Jika aku terus menyamar, mungkin ada risiko ketahuan. Apa aku boleh? Sekarang belum waktunya. Sampai sekte Hehuan kita sepenuhnya mencaplok sekte Lingjian. Kamu baru kembali. Tenang saja. Posisi tetua katanya milikmu. Pasti milikmu. Jelas-jelas janji 3 tahun. 3 tahun lagi, 3 tahun lagi, hampir 10 tahun putra suci. Sekarang pedang leluhur kembali. Jika terus gagal mencaplok sekte Lingjian, apa aku harus jadi mata-mata terus? Tentu tidak. Nenek moyang Sungai Darah segera akan bangkit dari tanah terlarang, setelah turnamen gerbang abadi dimulai. Bahkan jika si bodoh itu benar-benar pedang leluhur, tetap tidak bisa lolos dari kematian. Sekte Lingjian akhirnya milik kita. Maksud Anda, dulu, sendirian nenek moyang Sungai Darah yang membantai seluruh alam kultivasi? Ketua sekte sudah menemukan cara untuk membangunkannya. Benar. Sekte Hehuan Abadi. Apa? Nenek moyang Sungai Darah akan segera bangkit? Baru saja mendapat kabar sekte Hehuan mungkin akan segera bangkit kembali. Tapi, adik tidak usah terlalu khawatir, sekarang pedang leluhur sudah kembali. Tidak takut pada nenek moyang Sungai Darah. Kakak, kamu salah besar. Dia si bodoh itu? Mana mungkin dia, pedang leluhur. Kenapa kau menaruh harapan pada seorang penipu? Kau mau sekte ini hancur? Bahkan jika Ruohan dan Jiayao sekarang kultivasinya meningkat pesat. Tapi menghadapi nenek moyang Sungai Darah, masih kalah. Sekarang selain pedang leluhur, tidak ada lagi cara yang baik. Tidak. Masih ada satu orang. Siapa? Dugu Jiankuang. Apa? Itu si gila pedang yang kerasukan? Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa, jika memintanya keluar khawatir, sekte malah hancur karena dia. Lihat deh. Di sini, di belakang ada gunung berkabut, di depan ada air berkilauan. Sutradara mau jadikan tempat ini sebagai dungeon tersembunyi. Ya. Nanti pas dapat ikan gede, ditambah efek sinar emas, pasti jadi momen legendaris. Tapi, Tuan Jianzu, ini kolam kurungan naga. Konon di sini menekan naga jahat kuno. Pemimpin melarang murid mendekat. Anda tidak akan dapat ikan. Iya dong. Itulah pengaturannya. Kamu tidak sadar? Kabut kolam ini semuanya dipersiapkan oleh tim efek khusus. Artinya apa? Artinya suasananya sudah pas dong. Tapi, air ini belum ada gerakan aneh. Sabar. Sebagai aktor profesional, harus punya keyakinan. Sutradara. Nanti kasih angin lebih ya. Biar ujung bajuku tertiup angin. Hati-hati, Tuan Jianzu. Itu naga iblis penjaga kolam kurungan naga. Efeknya bagus ya, tim sutradara rahasia sekali. Sampai naga juga dibuat. Hei! Lihat. Ini kan ikannya keangkat. Konon, naga iblis yang bahkan dewa pun tidak berhasil memancingnya, ternyata Anda yang berhasil, pantas saja Tuan Jianzu. Tentu dong. Tuan Jianzu hebat sekali. Asal pancing aja, bisa dapat hewan mitos kuno. Saudari, Dugu Jiankuang sudah kesurupan, kalau dia diminta turun, sekte bisa terkena serangan balik. Sudahlah kakak, kau sudah bicara terus, aku akan pertimbangkan. Yo! Ini Tuan Pedang Agung kita, kan? Kenapa kesini mancing? Kau tahu ini tempat apa? Tidak takut kehilangan nyawa. Tempat apa? Ini adalah kolam naga terkurung. Di dalamnya ada seekor naga iblis kuno. Kultivator biasa, apalagi mancing di sini, bahkan tinggal sebentar saja, juga bisa mengancam nyawa. Naga iblis apa? Maksudmu ikan kecil ini? Sudah lama aku kendalikan. Sebentar lagi akan aku masak.
Lihat saja. Kamu bilang, ikan ini naga iblis? Kamu pikir aku ini Jia Yao, gadis kecil yang belum berpengalaman, sama mudahnya dibodohi? Guru, tadi benar-benar ada naga hitam muncul dari kolam. Efek spesial. Bukan, naga itu menakutkan sekali. Tapi baru muncul kepalanya, langsung dipancing oleh Tuan Pedang Agung. Bahkan napas naganya pun tidak berani dia hembuskan. Jangan omong kosong. Naga iblis di sumur naga ini adalah spesies kuno yang langka. Dahulu, dewa juga membutuhkan kultivasi 3000 tahun baru bisa menekannya dengan susah payah. Hanya dengan dia, seorang manusia biasa yang bahkan tidak memiliki akar spiritual, bagaimana mungkin bisa menaklukkan naga iblis? Jia Yao, jangan sampai kau terpengaruh oleh penipu ini. Guru, Tuan Pedang Agung sangat hebat. Dia terakhir mengajariku mengendalikan pedang, efek spesialnya, pemandangannya, bahkan bayangan King Luan pun muncul. Kali ini percayalah padaku. Kamu, Saudari kecil, ini alur ceritanya. Giliranku unjuk gigi. Dewi, bagaimana kalau begini? Kita bertaruh. Jika aku bisa membuat naga iblis ini menjadi sup, kau akui aku sebagai Tuan Pedang Agung, bagaimana? aku ingin lihat, bagaimana kau membuat naga iblis ini menjadi sup ikan. Jia Yao, ayo. Kita ikut pria gila ini lihat-lihat. Jika dia berani bermain tipu daya, aku pasti tidak akan memaafkannya. Ayo kayu bakar. Jianzu. Ku dengar Jianzu memiliki maksud pedang tertinggi, tidak makan makanan duniawi, tapi sekarang, malahan bersedia merendah di depan tungku rusak ini, mengurus barang-barang duniawi. Kau bilang kau pura-pura. Setidaknya pura-puralah dengan lebih meyakinkan. Kata-kata Sang Xianzi, belum pernah dengar suasana duniawi, paling menenangkan hati manusia. Shimei, tolong ambilkan ikan dari tempayan ikan ini yang akan jadi bintang saat dimasak. Baik. Shimei Jia Yao, jangan takut Jianzu ada di sini, ikan siluman tidak berani nakal. Baiklah, aku yang lakukan, aku sendiri yang akan melakukannya. Minggir. Ini adalah aura dari Taisu Jing Longjue. Dulu-dulu Jianzu menggunakan teknik ini untuk memurnikan tulang naga. Mustahil. Dia hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan ilmu pamungkas Jianzu? Pasti itu hanya tipuan dari aliran sesat. Tunggu. Apa ini? Ini barang bagus untuk menambah aroma dan rasa. Menambah aroma dan rasa. Tapi aroma ini sepertinya aku pernah melihatnya di kitab kuno. Sepertinya. Ini milik sekte Hehuan King Sirao Xianglan. Obat afrodisia kelas ini bahkan kultivator tahap Huashen sulit untuk menahannya. Kau memberi kami obat birahi, apa maksudmu sebenarnya? Apa? Obat perangsang? Kamu gila ya? Bagus. Hebat, Jianzu. Tega menggunakan cara kotor seperti ini. Hari ini, meskipun aku korbankan seluruh kultivasiku, aku akan. Benar-benar obat perangsang ya? Tapi kenapa aku tidak merasa apa-apa? Aku kepanasan. Tidak mungkin. Ini jelas dikasih kru produksi padaku. Tuan Jianzu, kami mencari beberapa desa manusia biasa, dan mengumpulkan semua yang Anda butuhkan. Kerja bagus. Tuan Jianzu. Dan ini, memasak di dunia fana, semua pakai barang ini. Tim sutradara benar-benar perhatian. Bahkan kru yang mengantarkan properti sangat serius dalam peran. Mereka juga mengirim bumbu dapur. Baik. Perhatian sekali. Jianzu.
Dasar monyet. Aku kena tipu. Sutradara ini ingin menggunakanku untuk efek acara. Ingin membuatku viral di... Kalau dihitung waktunya, obatnya pasti sudah mulai bekerja, kan? Mas, alat-alat manusia biasa ini akan dikirim kemana, kakak? Ini adalah yang diperintahkan oleh Jianzu untuk digunakan. Apa yang Tuan Jianzu lakukan dengan barang-barang ini? Tidak tahu. Urusan Tuan Jianzu, siapa yang berani mengusik? Pasti Tuan Jianzu tertarik pada memasak. Ini adalah barang paling populer di kalangan manusia biasa. Bawalah ini. Baik. Terkena obat perangsang dari sekte Hehuanku, aku ingin melihat, Dewi Ziyun, bagaimana kau bisa menahan dirimu? Tadi bahaya banget sutradara bahkan tidak berhenti syuting. Terlalu santai. Masalahnya sudah berlalu. Kemarilah cobalah. Kamu memukulku begitu keras. Mau minum, ambil sendiri. Makanan duniawi ini, jika terlalu banyak dimakan kultivator, akan ada kotoran di dalam tubuh. Semakin banyak dimakan tubuh semakin tidak murni. Orang yang memiliki kultivasi tidak akan seperti kamu, yang tergoda nafsu makan. Adik perempuan, jangan dengarkan gurumu. Kemarilah, aku ambilkan sedikit. Tidak usah. Kultivasi panjang umur seperti menaiki tangga ke surga. Orang besar yang sebenarnya, mana mungkin seperti kalian, tergoyah oleh hawa nafsu ini. Hari ini aku, biarpun mati kelaparan, tetap tidak akan makan makanan kalian. Babi hutan memang tidak bisa menikmati yang halus ruohan. Jangan pedulikan mereka, kita makan sendiri aja. Kalau begitu aku tidak sungkan lagi. Sepertinya kamu benar-benar lapar. Naik level sup ikan ini, ternyata bisa membersihkan sumsum dan meridian. Ini bukan ikan biasa. Tentu saja bukan guru. Sudah kubilang, ini adalah naga iblis dari kolam Suolongchi. Aku belum pernah makan daging naga iblis. Bagaimana kalau kita juga minum sedikit? Pasti bukan naga iblis kuno, atau jangan-jangan itu, ramuan suci sekte Hehuan. Setelah dimasak dengan suhu tinggi, mengeluarkan efek obat, pantas saja ramuan suci sekte Hehuan. Kalian berdua, mau minum atau tidak, aku buang saja ya. Minum ya minum. Guru, wajahmu jauh lebih baik. Semua yang mengganggumu luka lama bertahun-tahun ini, semuanya telah pulih. Hanyalah sepiring. Masakan rumahan biasa. Bagaimana mau minum lagi? Sampaikan perintah ketua sekte kompetisi 100 sekte dimajukan. Semua orang segera ke aula utama untuk berdiskusi. Apa? Dimajukan. Baru saja menerima kabar, pertandingan 100 sekte dimajukan, akan dimulai 3 hari lagi. Pasti sekte Hehuan yang bermain curang di belakang. Ruohan, masih kurang sedikit untuk mencapai tahap transformasi dewa. Sekte juga sangat kekurangan pejuang puncak. Ini mau memaksa kita mati. Apa ini pengaturan baru dari kru film? Kebetulan, aku butuh panggung untuk unjuk bakat akting sutradara benar-benar mengerti aku. Jangan panik. Aku bilang sama kalian. Aku punya koneksi di atas. Selama aku ada, pertandingan ini tidak akan kalah. Atasan, yang mulia pedang leluhur, apakah yang dimaksud jalan langit? Penulis naskah memberiku cheat karakter utama, kalau ini bisa kalah itu baru masalah. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai pedang leluhur. Tenang saja, 3 hari ini kalian lakukan seperti biasa. Aku akan turun tangan sendiri. Tiga hari lagi akan ada pertandingan besar sekte Hehuan, pasti sudah bersiap. Takut apa lihat, mereka berlatih dengan sangat serius. Lagi pula masih ada aku, pedang leluhur.
Pemeran figuran saja seserius ini? Tidak. Kekentalan darah ini tidak benar. Ini bukan kantong darah dari bagian properti. Ini darah asli. Apakah sekarang di pasaran baru saja ada alat peraga darah palsu yang realistis yang bisa menipu mata? Hah? Salep efek spesial ini terlalu realistis sutradara, dari mana Anda mendapat alat peraga ini? Alat peraga apa? Ini dulu, yang Anda buat khusus, untuk sekte obat luka. Pendekar pedang, apa Anda lupa? Begitu? Mungkin saya sudah terlalu lama bereinkarnasi, sampai lupa hal-hal kecil ini. Tak kira mereka lebih serius daripada saya. Sutradara juga. Sejak saya bergabung dengan kru ini, tidak pernah istirahat sehari pun, kalau bukan karena akting saya yang hebat, kru ini pasti akan bubar. Hah? Tim alat peraga sudah gila. Pedang peraga benar-benar tajam. Bagaimana jika melukai aktor? Penata alat peraga keluar. Lihat apa yang kalian lakukan. Kalau aktor celaka kalian bisa tanggung jawab. Berhenti syuting. Apa itu penata alat peraga? Pendekar pedang, apa yang Anda katakan? Murid berlatih pedang sering terluka, kirim ke tetua obat. Istirahat beberapa hari akan sembuh. Mungkinkah? Ini juga bagian dari permainan sutradara? Pendekar pedang, ampuni saya, tulang murid patah, mungkin perlu istirahat beberapa hari. Pendekar pedang Anda tidak apa-apa? Tidak mungkin, batu ini pasti terbuat dari busa, ya pasti terbuat dari busa. Tim produksi manapun tidak akan menggunakan pedang yang sudah diasah untuk syuting. Benar, pedang ini hanya terlihat seperti asli, pasti begitu. Sakit sekali. Pedang ini ternyata asli. Pasti sutradara yang baru bikin pengalaman imersif ingin memaksaku mengeluarkan akting level aktor terbaik. Tapi syuting harus ada kamera dong. Benar, kamera mana kameranya? Jianzu, kau tidak apa-apa? Ruohan, lihat ke sana. Katakan padaku. Apakah di sana disembunyikan kamera mikro? Kau tidak apa-apa? Apa itu kamera mikro? Jianzu, ada apa denganmu? Masih membohongiku. Baiklah, kau tidak memberitahuku, aku akan mencarinya sendiri. Mungkinkah Jianzu kesurupan? Sutradara kru lapangan. Mana orangnya? Jangan bercanda, cepat keluar. Mana kamera tersembunyi? Mana sih? Jangan bercanda. Di seluruh gunung ini, hanya tempat ini yang cocok untuk bersembunyi. Tapi mana orangnya? Mana kameranya? Pasti ada kamera tersembunyi, kan? Kau dengar? Jianzu akhir-akhir ini tampaknya agak gila. Dulu Jianzu memaksa masuk ke siklus reinkarnasi terbakar oleh api neraka Jiuyu, banyak ingatan yang hilang, tiba-tiba kesurupan itu wajar. Bagaimana bisa begini? Ingatan hilang. Apakah aku benar-benar tersesat ke dunia Xia? Latihan pedang lebih keras, nanti tidak perlu banyak berdarah. Kamera, ke sini, ambil satu, slow motion 360 derajat. Omong kosong. Pertandingan antar sekte akan segera dimulai. Cepat berlatih. Jangan berpura-pura lagi. Aku tanya, apa kau aktor dari Taishu Xianlu? Berapa bayaran yang diberikan sutradara padamu? Lalu tempat ini. Kamera, disembunyikan di mana? Apa ini pakai drone? Apa maksudmu, Patriark Pedang? Aku adalah Santa dari sekte pedang spiritual, bukan seorang aktris. Dan kalian, aku tanya, apa kalian dari investor yang dimasukkan sebagai aktor tamu? Patriark Pedang, apa yang kau katakan? Patriark Pedang, kau tidak apa-apa? Apakah semua ini nyata? Sutradara, aku tidak bisa.
Syuting tidak bisa dilanjutkan. Aku terluka. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Sutradara. Berani bicara sembarangan dan mengganggu moral, awas kau. Sutradara Zhang, produser Wang, dengar, jangan sembunyi. Kru lapangan. Kru kamera, di mana posisi kamera kalian? Jangan bercanda. Kalau tidak keluar, aku berhenti syuting. Ada yang jawab aku? Jangan main-main denganku. Kalau ini bukan syuting film, bagaimana aku bisa hidup? Aku. Sutradara. Produser, di mana kalian? Kompetisi besar akan segera dimulai. Jika kita tidak membangunkan Jian Kuang, kita semua akan mati. Tuan Jianzu berkata, dia punya cara. Beberapa hari yang lalu, dia masih di tempat latihan memberi arahan kepada murid-murid. Saudari, Jian Kuang dulu telah membantai para kultivator dari 3 sekte. Membuka segelnya seperti melepaskan harimau kembali ke hutan. Aku juga tahu itu. Tapi Jianzu yang kalian yakini keadaannya sekarang kalian lihat sendiri, gila dan tidak waras. Bahkan jika dia benar-benar Jianzu, itu sama dengan kesurupan, apa bedanya? Lebih baik bertaruh. Bertaruh bahwa Jian Kuang masih memiliki sedikit kesadaran. Tuan Jianzu, meskipun 2 hari ini dia gila dan tidak waras, tapi aku percaya padanya. Aku juga percaya. Guru. Kalian. Baiklah. Kita serahkan pada takdir. Obat suci dari Sekte Hehuan tidak berfungsi. Provokasi sumber daya malah membantunya membangun otoritas. Sekarang semua orang di sekte percaya bahwa dia adalah Jianzu, bahkan Ziyun, si tua itu, mulai goyah. Dan sekarang Sekte Lingjian secara keseluruhan kultivasinya meningkat pesat. Dengan demikian, turnamen besar para sekte mungkin. Tahu. Kenapa aku menyuruhmu di Sekte Lingjian menyusup selama 10 tahun? Sekte Lingjian Dugu Jian Kuang adalah dulu satu-satunya jenderal kalah yang tidak dibunuh oleh Jianzu. Maksudmu? Membuka segelnya. Membuat Sekte Lingjian saling membantai. Meskipun Dugu Jian Kuang memang kesurupan, selama 50 tahun terkurung, bagaimana jika kesadarannya pulih? Ini aku dengan tetua Suehe yang ku minta. Bahkan jika dia pulih kesadarannya, benda ini dapat membuatnya kesurupan lagi. Bawahan mengerti. Jian Kuang, kenapa belum juga keluar dari segel? Tunggu apa lagi? Kamu bukan orang Ling Jianzong. Pantaskah, sebagai orang yang dulu hanya kalah dari Jianzu dan Suehe Laozu, sekali lihat langsung tahu identitasku. Tapi, sampai sini saja. Ada posisi kamera di sini. Di sini juga ada satu. Iblis yang tersegel di gunung belakang Ling Jianzong bangkit. Jianzu berusaha menyelamatkan situasi. Cocok, semuanya cocok. Pantasan malam ini tidak terlihat kru. Ternyata sutradara menambahkan syuting malam. Itu Dugu Jian Kuang. Dugu Jian Kuang telah lepas dari segel. Berhenti. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang membebaskannya? Bunuh. Kenapa dia kena kutukan lagi? Aku akan membunuh semua Ling Jianzong. Kendalikan pedang. Bunuh.
Pedang, Tuan Jian Kuang. Saya adalah murid luar. Jangan bunuh saya. Murid luar. Tetap kubunuh. Jia Yao, cepat bawa pemimpin pergi. Ruohan, lindungi para murid. Baik. Ternyata lagi syuting malam. Laudeng. Lawanku ada di sini. Jianzu. Hati-hati. Jianzu. Lebih layak dibunuh. Jianzu, cepat menghindar. Kamu belum bisa melawannya. Tidak apa-apa. Aku akan bertindak sendiri. Hari ini aku ingin lihat. Shooting. Apa benar bisa melukaiku? Feng Mozhan. Jianzu. Jianzu. Ini. Zizai Jianqi. Aku tahu. Jurusan jelek apa itu? Hanya terlihat menakutkan. Tidak bisa menakut-nakuti aktor profesional. Mustahil. Sekarang, giliranku. Pedang, ayo. Taishu Senjian. Bahkan jika kamu memiliki pedang Taisu lalu bagaimana? Hari ini aku tetap akan membunuhmu. Mustahil. Gayanya keren juga. Sayangnya dalam naskah gua yang jadi protagonis Pak Tua. Peranmu selesai. Ternyata, dia benar-benar Jianzu. Jianzu, maafkan murid yang buta ini. Tidak apa-apa. Semua sudah bekerja keras. Tapi akting kalian bagus sekali. Terutama Ruohan tadi sejenak. Aku benar-benar kira kamu benar-benar akan mati. Terima kasih, Jianzu. Kalau bukan karena Tuan datang tepat waktu hari ini, Sekte Pedang Roh akan berlumuran darah. Benar-benar aktor profesional. Setiap saat dalam peran. Hebat. Sepertinya, pengaturan sutradara sebelumnya semua sengaja, hanya dengan membuatku tenggelam dalam peran bisa meningkatkan rasa keterlibatan, makanya, tidak muncul untuk menjelaskan. Sebagai aktor profesional aku hampir menyia-nyiakan niat baik sutradara. Aku pantas dihukum. Sepertinya Jianzu belum pulih sepenuhnya. Sutradara, maaf ya, maaf, aku akan perhatikan. Hati-hati saat mengangkat. Di sini. Pelan-pelan. Sekarang sudah dipastikan, pedang leluhur benar-benar kembali dari reinkarnasi, aku harus membawa informasi ini, kembali ke sekte. Hormat kepada Patriark Sungai Darah, hormat kepada Putra Suci. Pasukan dari 7 sekte besar sedang berkumpul. Setelah turnamen besok, kita bisa langsung merebut Sekte Pedang Roh. Tugas yang kuberikan padamu, bagaimana kelanjutannya? Aku sudah memastikan, pedang leluhur Sekte Pedang Roh adalah Lin Yu. Kekuatannya, tak terduga dalamnya, bahkan Dugu Jian Kuang pun tewas oleh satu tebasan. Mohon Patriark bersiap dengan matang. Apa? Bahkan seorang seperti Dugu Jian Kuang, dengan kultivasi yang tinggi, tidak mampu menahan satu tebasan. Tampaknya pedang leluhur benar-benar kembali dari reinkarnasi. Apa yang aneh dengan itu? Di dunia ini, selalu ada teknik yang tak terduga, menembus reinkarnasi sendirian, bukan hal yang mustahil. Patriark, kekuatan pedang leluhur Sekte Pedang Roh sangat dalam, sulit dihadapi.
Bagaimana kalau kita hindari dulu? Kekuatan tebasan itu, bahkan mengingatnya saja masih membuatku ngeri, melawan Lin Yu. Apakah benar ada peluang menang? Bahkan, pedang leluhur di puncak kejayaannya. Aku tidak takut. Apalagi, sekarang sudah menjadi pedang leluhur yang fana. Minta aku menghindarinya? Konyol. Tidak apa-apa. Ini adalah milik Sekte He Huan, racun kelas atas. Bubuk pelunak tulang 5 rempah. Meskipun dia pedang leluhur, tidak akan bisa menahannya. Malam ini, kau cari cara, sebisa mungkin, melemahkan kekuatan pedang leluhur. Baik. Setelah turnamen besok, 7 sekte besar terhadap sekte pedang roh melancarkan serangan. Zhang Ming. Kamu lari kemana? Semua murid sedang bersiap perang. Hanya kamu yang tidak ada. Guru sudah lama mencarimu. Aku pergi membeli dupa untuk kakek pedang. Ya, membeli dupa untuk kakek pedang. Dupa? Besok akan ada pertempuran besar. Aku khawatir kakek tidak bisa istirahat dengan baik, maka aku pergi ke toko barang langka, membeli sebatang dupa penenang jiwa. Dupa ini berkhasiat menenangkan pikiran dan jiwa. Sudah bekerja keras. Perhatianmu sungguh tidak lelah. Hanya jika Anda istirahat cukup, besok bisa melindungi sekte pedang spiritual kita. Kakek pedang, biarkan aku menyalakannya untukmu. Besok sekte akan memimpin 7 sekte besar untuk mengepung kita. Sekarang kau terkena racun dari nenek moyang sungai darah, bubuk pelunakan tulang 5 wangi. Sekte pedang spiritual pasti akan hancur besok. Dupa ini? Untung aku pintar. Sudah minum penawarnya sebelumnya. Akhirnya menyadarinya. Sayang sekali, kamu menyadarinya terlalu lambat. Bahkan jika kau adalah pedang dari sekte pedang spiritual, rasanya enak ya. Ini kan aroma huazi. Ya ampun. Sejak aku naik gunung, tidak pernah lagi menghisapnya. Apa yang barusan kau katakan? Katakan bahwa aku bahkan kakek pedang dari sekte pedang spiritual lalu? Bahkan kakek pedang dari sekte pedang spiritual juga akan menyukainya. Benarkah aromanya seenak itu? Kemari, cium. Tubuh anak muda memang bagus ya. Langsung tidur begitu. Ini tidak mungkin. Bukankah Putra Suci bilang bahkan Sword Patriarch di depan bubuk pelunak tulang 5 aroma ini pasti tidak bisa bertahan 10 napas? Kenapa dia seolah tidak terjadi apa-apa? Untunglah Blood River Patriarch cerdik sudah meramalkan situasi ini, memberiku artefak. Aku tidak percaya. Ayo, Sword Patriarch hisap barang kuat ini. Ini barang bagus. Patriarch lihat, aku baik padamu kan? Coba cicipi. Ini adalah rokok pemabuk tingkat atas. Saat Blood River Patriarch menemukannya, langit menunjukkan pertanda aneh. Di langit muncul beberapa kata besar, sehari satu rokok cepat ke surga, cukup membuktikan kekuatan rokok pemabuk ini. Sword Patriarch, ada apa? Sepertinya ada yang kurang. Bagaimana? Jangan-jangan dia menyadari sesuatu? Aku tahu. Rasa ritual. Ya, itulah rasa ritual. Tunggu dulu. Ayo ganti baju ini untukku. Ayo. Yang baru saja kuajarkan padamu sudah diingat semua? Sudah diingat semua, berani mempermainkanku begini, aku sabar.
kulihat kau habiskan rokok ini besok bagaimana? Silakan Sword Patriarch mencicipi. Bagus juga. Dengan begini rasa ritualnya kan ada? Ada apa, Patriarch? Ada rokok tapi tidak kuhisap, aku hanya main-main. Kenapa begini? Baik. Cuma bercanda. Silakan kerjakan urusanmu. Kau tidak perlu menemaniku lagi. Meski penuh rintangan, akhirnya berhasil menipunya. Hisap saja. Besok pagi, aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan. Skenario jelek ini, akhir cerita yang penuh derita. Jianzu terkena racun aneh. Li Ruohan dan Lin Jiayao dipermalukan, menjadi milik Sekte Hehuan, mainan dan tungku seluruh sekte. Sutradara ini sungguh kejam. Untuk membuat penonton menangis, dia menyuruhku pura-pura keracunan. Baiklah, akan ku tunjukkan aktingku. Salam, Ziun Xianzi. Pertandingan besar segera dimulai. Hari ini aku datang menemui Jianzu untuk membahas strategi melawan musuh. Menemui Jianzu. Mungkin sekarang Jianzu sudah mati diracun. Ling Jianzong, tunggulah kematian. Aku juga diperintahkan oleh ketua sekte untuk mengundang Jianzu. Mari bersama. Asap ini. Aduh, celaka. Ini asap beracun. Pasti kemarin 7 sekte besar menyusup secara diam-diam berniat membunuh Jianzu. Cepat, ikut aku selamatkan Jianzu. Asap sebanyak ini, bahkan dewa pun akan mati keracunan. Menyelamatkan? Omong kosong. Tidak bisa, racun asap ini terlalu kuat. Kau tidak boleh pergi, jika Jianzu mati, kaulah satu-satunya kekuatan tempur tertinggi Ling Jianzong. Kau tidak boleh celaka lagi. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Jianzu celaka. Minggir. Jianzu. Aku keracunan. Kekuatan spiritualku hilang. Soal pertandingan besar, kuserahkan padamu. Jianzu belum mati. Tapi melihatnya sekarang begini hampir sama seperti mati. Sepertinya kehancuran Sekte Pedang Ling sudah pasti. Jianzu, mereka kenapa? Kemarin malam terlalu banyak menghirup asap rokok tersedak. Kenapa aku tidur di luar? Tidurnya nyaman sekali. Guru, Jianzu. Apa dia keracunan? Tidak tahu apa yang terjadi. Pasti karena asap beracun ini. tidak seharusnya. Jika asap beracun ini bermasalah, kenapa aku dan Sestu Ruohan tidak apa-apa? Mungkin karena asap beracun ini cukup istimewa. Semakin tinggi kultivasi semakin mudah keracunan. Yang rendah malah tidak apa-apa. Sekarang bukan waktunya menyelidiki ini. Sekte lain akan segera tiba, sekarang aku sulit menggerakkan ki. Mungkin sulit melawan musuh. Jianzu, masih ada aku. Aku bersumpah mati membela sekte. Dan aku, kakek guru, tenanglah. Selama waktu ini, dengan bimbingan Anda, mereka pasti bukan tandingan kita. Baik. Andalkan kalian. Tidak disangka mereka berdua begitu cepat masuk ke peran. Tenang, aku tidak akan membiarkan kalian mati sia-sia, pasti buat sutradara memberi kalian lebih banyak adegan. Sekte Pedang Ling. Keluar dan terima kematian. Datang. Akhirnya leluhur Sungai Darah datang.
Hari-hari ini penghinaan yang diberikan Sekte Pedang Ling padaku akan kubalas semuanya. Pertandingan 100 sekte sudah dimulai. Sekte Pedang Roh benar-benar sombong, tahu aku, leluhur Sungai Darah, akan datang, berani tidak datang menyambut? Bukankah ini pertandingan 100 sekte? Berani kalian masuk paksa ke Sekte Pedang Roh kami? Sudah sampai, saat seperti ini, masih bicara omong kosong untuk apa? Hari ini, Sekte Persatuan Bahagia datang untuk menghancurkan kalian jika Sekte Pedang Roh kalah laki-laki. Dikirim ke Tungku Naga, gali batu roh perempuan, dikirim ke Sekte Persatuan Bahagia, sebagai tungku. Dan mulai sekarang dikeluarkan dari jajaran 8 Sekte Abadi. Pertandingan sebelumnya, tidak ada aturan seperti itu. Sekte Pedang Roh, kalian selalu menjadi yang terakhir. Sekarang hanya tersisa Pendekar Pedang Fana. Jika masih setara dengan kami, bukankah itu mempermalukan nama 8 Sekte Abadi? Sebaiknya, segera serahkan papan nama, agar tidak memalukan. Benar, dunia kultivasi menganut hukum rimba. Tanpa kekuatan hancur adalah hal yang wajar. Dengar ya, aturanku adalah aturan. Kau bilang murid wanita Sekte Pedang Roh kalian, semuanya memiliki wajah secantik ini, kenapa harus bertahan mati-matian, di sekte yang tidak berguna? Sebaiknya, datang ke sekte kami, layani aku, orang tua ini bisa menyelamatkan nyawamu hari ini. Kalian jangan keterlaluan. Sekte Pedang Roh benar-benar merosot, membiarkan Pendekar Pedang Fana yang diracuni memimpin. Lihat wajahnya hitam, energi spiritual kacau. Sepertinya kena racun Sekte Persatuan Bahagia. Orang-orang ini pandai menambah drama. Tapi jika dibandingkan denganku dalam akting masih jauh. Racun atau tidak itu tidak penting. Kau tahu aturan pertandingan? Kalau berani di atas panggung. Tantangan hidup dan mati. Jika Sekte Pedang Roh kalah, laki-laki jadi budak, perempuan jadi dayang. Pedang leluhur, Anda pulihkan dulu, biarkan para murid maju. Baik. Tapi untuk pertandingan berikutnya, biarkan aku yang turun sendiri. Titisan pedang leluhur? Menurutku, dia titisan orang bodoh. Lihat dia sekarang, bahkan pedang pun mungkin tidak bisa dipegangnya dengan mantap. Dia hanya mengandalkan wanita. Duari. Tetua Wang. Ya, saya di sini, kamu yang bertanding pertama, biarkan Sekte Pedang Spiritual melihat perbedaan kekuatan. Biarkan aku naik dan kalah satu ronde, untuk mematahkan semangat Sekte Pedang Spiritual kalian. Lihat bagaimana kalian bisa bertahan. Aku dari Sekte Hehuan. Aku maju. Pedang leluhur, biarkan aku maju, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Baik. Kalau begitu, kamu maju duluan. Tenang saja. Aku jamin kalah, aku akan menghadapimu. Sepertinya Zhang Ming ini berencana sengaja kalah pada kita untuk memukul moral Sekte Pedang Spiritual. Bagus, bagus. Ayo. Mencari mati. Adik seperguruanku, meskipun levelnya masih rendah, tapi semua murid Sekte Pedang Spiritual kita dari pedang leluhur telah belajar teknik hebat. Belum tentu kalah. Sebelumnya, memang aku buta. Sekarang aku pikir kembali, postur ini sebenarnya selaras dengan jalan surga. Benar-benar teknik tertinggi. Ayo, asal kamu pukul aku akan berbaring di tanah, lalu Tidak bergerak. Sepertinya dia sudah menyerah sepenuhnya. Bagus. Pantas jadi pilar Sekte Hehuan. Mustahil, bagaimana bisa begini? Apa yang terjadi? Bukankah katanya Sekte Lingjian sudah runtuh? Kekuatan ini dari seorang murid kecil bisa sekuat itu? Gerakan apa itu? Kekuatan yang dilepaskan sampai Tetua Wang dari Sekte Hehuan tak bisa menahannya. Rumor dari luar, bahwa pendiri pedang Sekte Lingjian telah kembali dari reinkarnasi. Berita kepulangannya, jangan-jangan itu benar? Tetua, kapan dia belajar teknik sekuat ini? Sepertinya dia sudah berkhianat. Berani membantu Sekte Lingjian melawan kita, dasar pengkhianat. Bagaimana bisa begini? Aku tidak berniat menang. Tidak baik, kalau begini terus, aku bahkan tidak bisa kembali ke sekte. Tidak bisa, harus kalah. Tidak bisa menggunakan lagi teknik yang diajarkan Lin. Wah, gawat. Tak bisa tangkap, tak bisa hindari. Aku akan mati di sini. Tidak sakit. Aku tidak apa-apa. Ada apa ini? Apa aku salah sangka dia? Mustahil. Jangan-jangan Tetua Wang ini
Sesakti itu? Sepertinya dia memang jago. Ternyata pilar sekte Hehuan kita tidak berkhianat. Tadi hanya kecelakaan. Sekte Lingjian cuma segini, dan masih sombong, menyuruhku berlutut minta ampun. Benar-benar memalukan. Jika semua orang di sektemu, kekuatannya seperti ini, kalian bisa menyerah. Berani meremehkanku. Aku lawan kau. Apa kamu tidak makan siang? Dia ini monster apa? Kelihatannya adik seperguruan sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi sama sekali tidak bisa menggoyahkannya. Membosankan. Terlalu lemah. Kamu belum sepadan. Ritian Zhao Huazang. Jianzu, mereka terlalu hebat. Aku sudah mengerahkan seluruh kekuatanku. Tapi belum bisa mengalahkan mereka. 7 sekte penuh dengan orang hebat. Tidak menarik sama sekali. Tidak ada satupun yang bisa melawan. Siapa lagi? Wang Changlao ini, meskipun sombong, tapi kekuatannya sangat kuat. Jiang Ming, bisa dibilang dia adalah yang terbaik di antara generasi muda sekte kita. Tapi dia sudah seperti ini, bahkan aku sendiri. Kemungkinan sulit melawannya. Jianzu, apa yang harus dilakukan? Hanya dengan kekuatan segini. Berani juga mengaku, agar aku berlutut memohon ampun. Sungguh membosankan, tidak ada satupun yang bisa melawan. Masih ada aku. Kau adalah Santa dari Sekte Pedang Spiritual. Li Ruohan, kan? Iya, aku. Ada apa? Sudah lama ku dengar bahwa kecantikanmu mempesona, bagai bidadari. Hari ini bertemu langsung. Benar-benar luar biasa. Setelah hari ini menghancurkan sekte pedang spiritualmu, leluhur dan putra suci, setelah mereka bersenang-senang, aku juga ingin mencoba rasamu. Mencari mati. Makna pedang Santa, hanya segitu saja. Ruohan, cepat minggir. Itu adalah ribuan mayat kultivator wanita yang dikorbankan dan ditempa panji pemakan jiwa. Guruku berkata, kejahatan tidak akan menang melawan kebaikan. Lao Zu, aku kalah. Sampah. Sheng Zi, Siap, Tuan. pertarungan ini, biar kau yang hadapi, jangan mengecewakanku. Baik. Pelajaran dari terakhir kali. Belum cukup. Terakhir kali aku lengah. Hari ini aku punya senjata pusaka Lao Zu. Kulihat bagaimana kau bisa menang. Pedang Iblis, penghisap darah neraka. Bersiaplah. Siap-siap jadi santapan Sue He Lao Zu. Penghisap darah neraka. Pedang apa itu? Ini adalah pedang yang dulu menggunakan arwah dendam 10.000 kultivator, ditempa menjadi pedang iblis. Bahkan jika dipegang, akan membuat kultivasi melonjak 100 kali lipat. Kata Jianzu, penjahat mati karena banyak bicara. Jianzu. Sekarang, dia sudah diracuni, mungkin bahkan tidak akan bertahan hari ini. Belalang hendak melawan gajah. Sekarang, energi iblis sudah masuk ke tubuh. Sepertinya, tidak akan bertahan lama lagi. Tampaknya hari ini Ling Jianzong akan hancur, ya? Sutradara, riasan racun ini terlalu realistis. Ya, untung aku tahu ini syuting film. Kalau tidak, aku benar-benar mengira dia hampir mati. Jangan coba-coba mengganggu kakakku. Meskipun pedang leluhur tidak bisa bertindak, Ling Jianzong masih ada aku. Jia Yao. Ling Jianzong sekarang hanya mengandalkan 2 gadis kecil untuk menjaga muka. Di mana pedang leluhur? Kenapa?
bahkan tidak berani bersuara. Pedang leluhur apa? Menurutku sebenarnya itu adalah kura-kura pedang, lebih cocok. Pedang leluhur, luka racunmu belum sembuh. Naik ke sana hanya akan mati sia-sia. Kalau bukan karena naskah sudah ditentukan sebelumnya, sial, aku bisa membiarkan kalian semua ini berani naik ke atasku. Pedang leluhur. Kamu bersembunyi di belakang saja menonton pertunjukan, ya? Mau tidak aku bantu kamu mengangkatnya ke atas? Mati bersama? Apakah pedang leluhur ketakutan setengah mati, bahkan tidak bisa melindungi orang sendiri? Jianzu, pedang dari sekte Ling Jian kalian. Sama lembeknya denganmu. Jianzu, lihatlah murid yang kau didik dengan baik sebentar lagi akan menjadi ludengku. Yang Mulia Jianzu, mohon Yang Mulia Jianzu turun tangan. Benar, Yang Mulia Jianzu. Jika dia berani turun tangan, sudah dari tadi. Mungkin racunnya sampai tidak bisa berdiri, kan? Jianzu, sekarang berlututlah dan bersujud 3 kali padaku. Aku bisa meninggalkan mayat mereka utuh. Dan berikan pil Hualing ini padamu. Aku bahkan bisa membiarkanmu jadi tukang sapu pekerja rendahan. Cepatlah bersujud. Tidak lihat muridmu hampir mati. Jianzu. Jianzu, jangan pedulikan aku. Cepat. Berani kamu. Sekte pedang spiritual akhirnya rela mengeluarkan orang tua ini. Darah hitam ini. Panas sekali. Darah efek khusus apa yang dipakai sutradara? Bisa melubangi jubah. Ziyun Xianzi, menurutku, lebih cocok disebut Nenek Ziyun. Bahkan pedang nenek moyang pun kesulitan menyelamatkan diri. Kamu datang untuk mati sia-sia? Hanya dengan dirimu, mau membalikan keadaan? Hari ini, sekte pedang spiritual pasti musnah. Sekarang berlututlah. Jilat sepatuku. Aku masih bisa memberimu kesempatan menjadi tungku latihan. Mimpi. Kenapa? Kamu masih berharap pedang nenek moyangmu bisa melindungimu? Pedang nenek moyang, kau lihat sendiri, inilah akibat melindunginya. Sekarang, giliranmu. Berani kamu. Jianzu, jangan biarkan mereka menghancurkan sekte. Ini bukan efek rias. Ini nyata. Ruohan bangun, ruohan penata rias. Mana penata rias? Cepat tambah darah palsu. Sutradara, cepat bilang, Kut. Jianzu. Ruohan percaya padamu. Ruohan. Ruohan. Aku akan melawan kalian. Jia Yao. Aku dan pemimpin sekte akan menahannya. Kamu cepat bawa Jianzu pergi. Aku ingin bersama kalian. Jangan pedulikan kami. Kalian pergi duluan. Kalianlah masa depan, Ling Jianzong. Jianzu, Ling Jianzong kuserahkan padamu. Ini tidak benar. Ini bukan syuting. Jianzu, kalian ini sungguh bodoh sekali. Sudah diambang kematian masih berhayal. Semua palsu. Tuan Jianzu, apakah Anda benar-benar akan memaksa masuk ke reinkarnasi? Untuk menyempurnakan maksud pedangku harus memaksa masuk ke reinkarnasi, menggunakan tubuh fana sebagai tungku. Tapi tenanglah. Setelah reinkarnasi aku pasti akan kembali. Yang melindungi sekte. Ternyata, ini bukan syuting. Aku benar-benar Jianzu. Sayang sekali. Awalnya ingin membawa pulang untuk bermain-main sebentar. Namun tidak apa-apa, mayat juga sama. Sekarang kulihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Mati saja.
Ini yang legendaris, makna pedang naga dan Phoenix. Jianzu ternyata rela mengorbankan hati pedangnya. Menyelamatkan Ruohan kembali. Jianzu, Racunmu. Tidak mungkin. Bukannya dia terkena racun? Racun. Gua pura-pura biar anjing lihat. Jianzu, bukannya aku sudah mati? Aku tidak akan biarkan kau mati, kau nggak boleh mati. Berani-beraninya kamu, berani membunuh putra suci kami. Aku sudah lama menunggumu. Bukankah kau keracunan? Tidak mungkin, racun Laozu. Benar-benar terurai? Maksudmu aku? Jianzu, Anda ini? Siapa bilang aku benar-benar keracunan? Kebetulan. Jadi aku tidak perlu repot-repot di hidup ini. Mencari kalian kemana-mana. Para murid Ling Jianzong, dengarkan perintah. He Huan menyesatkanku. Jianzu, benar-benar kembali dari reinkarnasi. Ya kalau tahu begini aku tidak akan datang, aku tidak datang, aku tidak datang, aku tidak datang. He Huan sudah hancur. Kalian? Mau lanjut bertarung? Atau menandatangani surat menyerah? Jianzu, ampun. Kami buta, percaya pada hasutan He Huan. Aku akan perintahkan sekte menarik pasukan, setiap tahun, memberikan batu Lingmai kepada sekte Lingjian. Jianzu, sebelumnya banyak penghinaan sekte Lingjian, mulai sekarang hanya mengikuti perintah Anda. 7 sekte besar sudah menandatangani surat penaklukan. Setiap tahun, memberikan 30% hasil Lingmai. Hasilnya semua dibagikan ke murid sebagai tunjangan, dan bangun 10 arena latihan. Ruohan, ikut aku ke istana Jianzu. Baik. Ini alat peraga yang diberikan sutradara padaku bisa membuatku menjelajahi lautan. Untuk film selanjutnya maukah kamu menjadi pasangan kultivasiku? Sutradara, Lin Yu hilang 3 bulan, sekarang baru tahu kembali. Lihat tidak, pemeran utama sudah menyelesaikan adegan terakhir. Sutradara, kalau aku bilang aku benar-benar pergi kultivasi, kamu percaya? Baiklah, kalau kamu benar-benar bisa terbang. Aku akan investasi untuk sequelnya. Itu yang kamu bilang, aku yang bilang. Pencatat, wire kami sudah disimpan sejak lama kan? Ya, sutradara sudah disimpan. Dia sepertinya benar-benar bisa mengendalikan pedang. Bukan hanya mengendalikan pedang, lihat. Lihat awan itu? Tim produksi mau syuting. Adegan hujan. Aku langsung buatin kamu. Hujan buatan. Kamu benar-benar jadi pendekar pedang? Tidak. Kalau aku, tetaplah aktor. Berakting adalah hobi seumur hidupku. Tapi sekarang, mungkin, efek spesial termahal sepanjang masa. Tuan Grandmaster, pedang sequel, bisakah kita tanda tangan perjanjian kerahasiaan? Lihat adegan terbang ini. Bagaimana kalau kita syuting sungguhan? Anu di naskah asli kenaikan Grandmaster pedang bagian awal. Tidak perlu layar hijau, aku langsung terbang untuk kalian lihat, tapi aku punya syarat. Kedepannya syuting. Jangan pakai darah palsu. Percikan di jubah sulit dibersihkan. Baik. Mengerti, Tuan Grandmaster Pedang. Untuk Tuan Grandmaster Pedang, siapkan jubah emas asli, lengkapi dengan rumbai pedang berlian. Baik. Orangnya? Cepat lihat. Benar-benar naik ke langit.